Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah ana sekarang berkesempatan mengunjungi Mongaji. Bersama di samping ana ada Ustadz Fahmi. Silahkan perkenalan, Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya antum semua, sehat? Insyaallah. Ya, alhamdulillah ini ana kedatangan tamu yang luar biasa. Masya Allah. Ustadz Deswara. Ya, kalau anda sendiri ya seperti disebutkan tadi oleh Ustadz Deswara ya, Fahmi, nama lengkapnya Fahmi Zinawa ya. Asli dari Banten ya. Kalau teman-teman main ke Banten mampir ya. Tepatnya di kota Pandeglang. Pandeglang. Dikenalnya biasanya kota santri. Oh, Pandeglang tuh. Kota santri, betul. Masya Allah. Riwayat pendidikan. Wah. Ya, alhamdulillah kalau ana sih merasakan mondok pernah ya. Tinggal di pondok pun pernah, karena dulu orang tua kan ngajar di pondok gitu. Kalau pondok secara formal ijazah sih yang formal ya itu Pondok Pesantren Modern Darul Azhar ya, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar, itu salah satu tempat ana menuntut ilmu di sana 3 tahun. 3 tahun. Lalu setelah itu ana pengabdian di situ. Tuh. Sambil kuliah. Sambil kuliah, betul. Nah, kuliahnya jurusan apa? Wah, nanti makin kaget lagi. Nggak nyambung soalnya nih. Oke, jadi kita mau gali itu gitu. Jurusan apa? Kuliah jurusan matematika. Oke, kok bisa awalnya? Gimana ceritanya? Ya, jadi memang selain senang dengan Al-Quran, Anda juga senang dengan pelajaran matematika. Oh, awalnya senang dari matematika dari kelas berapa? Dari SMP sebenarnya. Dari SMP senang. Terus ada kepikiran juga sih mau jadi guru matematika gitu ya tadinya. Walhasil sekarang kembali lagi ke asal gitu. Dulu asal muasalnya belajar Quran, sekarang Masya Allah. Gitu ya. Tapi jadi antum SPD atau SMAT? SPD. Oh ya, pendidikannya ya. Iya. Pendidikan. Emang niatnya pengen jadi guru matematika tadi. Iya. Ternyata aduh kayaknya udah nggak cocok. Tapi sempat nggak jadi guru matematika? Sempat. Alhamdulillah selama pengabdian itu sambil kuliah sambil jadi guru matematika. Oh. Alhamdulillah pernah merasakan jadi guru matematika SMP, SMA pernah. Oh iya. Oke, ceritanya ke Mongaji antum gimana awalnya? Jadi di Mongaji ini ya memang saya awal muasalnya itu ke Mongaji ini saya jadi peserta. Oh, peserta bulan apa? Bulan Desember tahun kemarin, betul. Berarti. Nah, terus yang tahfidz 2 pekan. Iya betul. Okay. Ya karena kekurangan musyrif ya ditawari gitu. Oh, ditawari. Oh, masih posisi peserta nih. Iya, udah mau berakhir. Udah mau berakhir kan? Oh iya. Ditawari ya. Gimana kalau antum jadi musyrif juga gitu. Ya posisinya ketika itu memang saya lagi tidak di mana-mana, tidak terikat dengan instansi manapun karena dari pondok sebelumnya sudah keluar gitu. Oh iya. Gitu. Ya udah, mungkin ini memang jalannya dari Allah gitu ya. Yang saya ikuti gitu kan di sini. Ya, alhamdulillah gitu sampai saat ini nyaman ya, lingkungannya pun asri, nyaman, sejuk gitu kan, enak. Itu bisa ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Kalau di pondok kan kita orangnya itu aja ya, nggak ganti-ganti bertahun-tahun. Kalau di sini tiap bulan ganti orang. Bahkan tiap 2 pekan kan? Hah? Tiap 2 pekan. Tiap ada yang 2 pekan, ada yang 1 pekan, ada yang 3 hari kan. Kalau gitu kita masuk aja ke programnya. Oke, ada program apa aja di sini? Jadi di sini itu di Mongaji kita punya 3 program ya. Dalam 1 bulan itu ada 3 program. Yang pertama yaitu program rubaiyat. Ya, jadi daurah rubaiyat dikhususkan untuk orang-orang yang baru pertama kali mengenal huruf-huruf hijaiyah. Belum bisa baca sama sekali. Dan targetnya itu bukan mahir, tapi bisa. Oh. Jadi target dari rubaiyat itu dalam 3 hari bisa membaca Al-Quran. 3 hari? Iya, betul, bisa. Nah itu 3 hari ya. Dan di rubaiyat itu kita ada, dijelasin secara detail nggak nih? Detail. Ada 4 bab. Oke. Nah, jadi 4 bab itu 4 pertemuan. Jadi di hari pertama itu kedatangan, lalu pembukaan, begitu hari kedua baru mulai tuh
4 halakoh. Satu halakoh itu 1 bab. Itu diselesaikan. Lalu di hari ketiganya itu ujian dan sekaligus penutupan. Gitu. Jadi nanti di ujian itu bisa kita ketahui mana yang sudah mencapai target atau yang belum. Dan alhamdulillah mayoritas mencapai target ya. Mayoritas mencapai target. Kalaupun yang tidak mencapai target, biasanya dia karena memang sudah lama sekali gitu tidak pernah mengenal huruf atau biasanya dia juga nggak pernah mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Nah itu pun bisa sampai 50% gitu. Oh iya. Karena lumayan lah ya. Ya, karena dia baru 50%, akhirnya bulan depan ikut lagi dan alhamdulillah sampai bisa. Oh gitu. Gitu. Jadi memang teman-teman tidak usah pesimis. Jadi belajar Quran itu kalau kita belajar dengan menggunakan metode yang tepat dan yang mudah, insya Allah kita nggak boring sih sebenarnya. Oke. Malah seru lah gitu. Itu rubaiyat 3 hari. Ya betul. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah daurah 3 hari itu kita jeda dulu tuh sekitar 2 harian, baru lanjut lagi daurah yang kedua yaitu daurah tahfidz 2 pekan. 2 pekan itu sebenarnya motonya sih 2 juz 2 pekan mutkin. Cuma di prakteknya kita tidak membebani peserta, artinya kita bebaskan peserta sesuai dengan kemampuan gitu. Karena kan nggak semua peserta dia punya pengalaman menghafal kan. Kalau yang baru pertama kali menghafal kan metode apapun mana mungkin sih sebenarnya 2 juz 2 pekan mutkin. Kalau cuma ziyadah tidak mutkin sih bisa ya. Ini kan misalnya targetnya mutkin gitu kan. Gitu. Dan alhamdulillah itu kita peserta tuh banyak lah dari berbagai macam umur, kalangan, profesi. Ada itu. Dari mulai profesi pedagang sampai profesi dosen, pensiunan ada. Masya Allah. Tentara juga ada yang ikut. Oke, itu tahfidz 2 pekan ya. 2 pekan. Target 2 juz mutkin. Ya, betul. Ada penyaringan di awal misalnya apakah ini udah bisa lancar membaca? Betul. Di tes. Jadi setiap peserta yang mendaftar kita minta untuk mengirimkan rekaman bacaan Al-Qur'an gitu. Untuk kita nilai apakah sudah layak masuk tahfidz atau belum. Kalau belum layak nanti kita arahkan untuk program tahsin. Gitu. Dan itu jadi tahsin tuh program yang ketiga nih. Ya, itu program yang diadakan di minggu ketiga. Oh, minggu ketiga. Ya. Tadi kan minggu pertama rubaiyat, terus tahfidz, baru program selanjutnya tahsin. Nah, kalau tahsin gimana tuh? Kalau program tahsin ini kita 7 hari ya. Termasuk di hari kedatangan itu kita hitung dengan hari pertama ya. 7 hari. Nah, itu fokus di tahsin kita ini sebenarnya lebih banyak ke prakteknya karena makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu adapun teori itu hanya sekian persen saja gitu. Kita fokusnya di praktek. Namun kembali lagi kan yang namanya tahsin itu kan idealisnya itu kan idealnya tidak bisa kalau 7 hari. Ya. Bahkan minimalnya 3 sampai 6 bulan kan. Bahkan ada yang sampai 3 tahun kalau benar-benar sampai bacaannya hilang lahnul jali dan lahnul khafinya kan ya. Cuma kan kita di sini artinya 7 hari ini kita targetkan peserta ini minimal mengenal dulu nih. Mengenal makhraj itu seperti ini, sifatnya seperti ini gitu. Kita ajak mereka untuk masuk ke dunia dan wawasan ketahsinan gitu. Tahsinan ya. Gitu. Makharijul huruf, sifat huruf itu dengan menggunakan kitab, ada kitab tersendiri mengajar atau gimana? Kita sementara ada kitab ya karya Ustadz Abdul Aziz. Tuh ya kita pakai itu. Kalau yang dari nol itu rubaiyat, dia ada kitabnya jadi dari Klaten itu. Itu kan rubaiyat itu kan yang menemukannya Ustadz Hamim ya, Ustadz Hamim Tohari. Oh iya, rubaiyat ada kitabnya, tahsin juga ada kitabnya. Ada, itu kita bagikan secara gratis ke peserta. Masya Allah. Nah ini kalau gitu karena antum bilang gratis, kita ngomongin biaya nih. Ini peserta yang kesini nih, apakah biayanya gimana? Pokoknya kesini cuma modal semangat. Waduh. Modal semangat sama baju bawa sendiri. Karena kita tidak menyediakan baju. Jadi kesini tuh gratis. Gratis. Kok bisa? Ya alhamdulillah ya karena kita di sini ada Muhsin ya seorang donatur yang memang luar biasa ya.
Beliau ini low profile tapi semangat berjuang di jalan Allahnya itu luar biasa ya. Jadi mau ngaji ini didukung oleh beliau secara tunggal. Gitu. Jadi ini mau ngaji udah berapa tahun? 1 tahun ada? Kalau program sih sudah berjalan setahun lebih ya. Oh ya, setahun lebih. Iya, dari bulan Juli 2022. Dan itu dari Juli 2022 sampai sekarang nggak pernah ada bayaran? Nggak pernah. Gratis. Itu meliputi pendidikan, terus makan, laundry. terus laundry. Iya, tempat tinggal. Tempat tinggal juga. Iya. Wah, enak udah. Coffee break, cemilan ada di sini semua. Bener. Memang di sini surganya orang-orang yang ingin meninggalkan dunia. Jadi tinggalin dunia. Di sini mau ada yang 2 pekan, kalau mau tahfidz, terus mau dari 0 juga bisa ada yang rubaiyat. Kalau udah mengenal huruf, terus memperbaiki bacaan, yang tahsin. Iya, betul. Oke, itu biaya. Kemudian syarat peserta. Syarat sih, yang penting peserta ini kalau pesertanya di bawah 17 tahun, ya contoh 15 atau 10 tahun, itu kita wajibkan untuk ada pendamping. Oke. Ya, orang tua atau kakak yang memang ikut juga gitu. Jadi mendampingi, tidak hanya mendampingi saja dan wajib ikut kegiatannya juga. Oke. Kalau peserta di atas 17 tahun itu sampai umur 72 tahun atau 80 tahun juga boleh ya. Wah. Kita tidak membatasi usia. Yang penting intinya adalah peserta yang ingin benar-benar sungguh-sungguh. Karena kan kita di sini ada peraturan juga yang harus diikuti. Dan rekor sampai sekarang peserta tertua berapa tahun? 72 tahun. 72 tahun. Jadi ikhwah barusan juga anak ngobrol sama mbah-mbah. Beliau 71 tahun setengah. Kurang 6 bulan. Beliau bilang saya 72, 6 bulan lagi katanya. Wah, Masya Allah. Mbah barusan jadi peserta. Berarti sekarang tuh lagi daurah apa? Tahfidz. Oke, kalau kesehariannya gimana? Dari awal pada subuh lah. Nah, jadi kalau di sini kegiatan secara globalnya sih pertama kita itu bangun di jam 3:30. Oke. Ya, bangun itu tahajud masing-masing ya. Tahajud. Terus mungkin ada yang mau membaca Al-Qur'an atau apa setelah tahajud ya. Lalu setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kegiatannya halakoh pertama. Jadi pembelajaran yang pertama tergantung daurahnya. Kalau daurah tahsin ya daurah tahsin. Oh iya. Materinya. Kalau gitu kita daurah tahfidz dulu. Kalau pada subuh berarti setoran. Sama aja ya, kalau tahfidz setoran. Kalau tahsin ya kelasnya, kelas pembelajarannya. Kalau rubaiyat juga sama. Oh, cuma kalau jamnya sama. Jam daurahnya sama. Oh iya. Cuma beda isi materinya aja gitu. Pada subuh sampai jam? Sampai jam 6:30. Oke. 6:30 itu istirahat. Sampai jam 9. Oke. Ada yang mau sarapan, ada yang olahraga. Kita juga menyediakan di sini fasilitas olahraga. Apa aja tuh? Ada badminton, ada tenis meja. Wah, Masya Allah. Itu ada jalanan gratis untuk jogging. Iya. Agak dekat juga ke jalan raya ya ini ya. Masya Allah. Cuman yang sudah pubertas atau mungkin yang sudah beristri, hati-hati joggingnya jangan nyasar ke ini. Iya. Oke, berarti jam 9 masuk lagi sampai duhur atau gimana? Jam 9 masuk sampai 10:30. Oke. 10:30 itu istirahat, tidur siang sampai duhur, terus duhur sholat berjamaah. Terus setelah duhur itu makan siang sampai jam 12:30. 12:30 kita mulai lagi sampai 2:30 itu halakoh ketiga berarti. Oh iya, 3. Terus sampai 2:30 ya, 2:30 istirahat lagi. Terus pada asar mulai lagi nih langsung sampai jam 5 itu halakoh keempat, halakoh terakhir. Oke, 4. Pada maghrib habis asar jam 5 itu makan sore, terus sholat maghrib. Habis maghrib itu kita bebaskan ya, artinya dalam koridor masih untuk membaca Al-Qur'an. Oh gitu. Tidak boleh bercanda atau apalah. Pokoknya habis maghrib itu membaca Al-Qur'an atau evaluasi ya. Iya. Habis maghrib. Bada Isya itu kita ada coffee break. Coffee break. Jadi kita di sini disediakan ya coffee break ya.
Masya Allah itu luar biasa. Jadi ada kopi, menunya. Ana barusan juga ikhwah disuguhin kopi, ada pisang, ada dodol. Dodolnya dodol Garut. Iya. Mungkin. Yang penting dodolnya. Itu kesehariannya yang tahfidz tuh. Pokoknya intinya jamnya sama tapi beda daurah, beda materi. Terus kalau yang tahfidz, aturan HP gimana? Nah, kalau untuk yang tahfidz ini, khusus untuk yang tahfidz, kita mewajibkan peserta untuk mengumpulkan handphone supaya apa? Lebih fokus. Full 2 pekan tuh. Full 2 pekan. Dari awal datang nih ngumpulin. Iya. Terus diambil lagi pulang nanti pas akhir. Iya. Masya Allah. Kecuali nanti yang sudah hafal 1 juz itu, misalkan sudah 5 hari di sini hafal 1 juz. Oh boleh. Itu boleh, itu pun 1 hari saja bonusnya. Oh iya. Itu ngumpulin lagi. Gitu. Oh iya. I see. Gitu. Nah kalau yang tahsin sama rubaiyat masih boleh itu mah. Masih boleh, tapi jangan di dalam kelas. Oh. Kalau di kamar atau jam-jam istirahat masih boleh. Oh iya. Jadi antum di sini tuh ketemu dengan banyak orang. Alhamdulillah di sini bisa dibilang saya kalau nama sih nggak inget semua, tapi kalau muka inget. Karena saking banyaknya ya, dari daurah angkatan keberapa? Saya kan dari Januari ya. Sini. Itu udah 8 angkatan saya. Kalikan aja misalkan satu daurah misalkan 10 orang minimal. Kalikan aja udah 80 orang, kali 3 daurah berapa? Dan maksimal kuota berapa? 21 orang. 21 orang. Nah, oke, karena antum udah berbagai macam angkatan, udah ketemu banyak orang. Yang kisah yang paling antum ingat, yang unik, yang bisa di-share apa? Misalnya antum dapat peserta yang kayak gimana? Ya kalau di sini sih sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah peserta ya. Ada yang unik, ada yang membuat kita seperti tertampar. Oh udah tua nih tapi masih semangat gitu. Ada seorang peserta yang dia dari daerah Magelang. Oke. Umurnya sudah 70-an atau 60-an gitu. Saya lupa ya. Pokoknya 60-70-an lah ya. Beliau pensiunan gitu ya. Dosen ya, pensiunan dosen. Itu dari Magelang ke sini naik Vespa. Bayangkan. Naik Vespa. Luar biasa. Saya nggak ngebayangin itu. Dari Magelang. Magelang tuh Jawa mana? Jawa Tengah. Kan jauh tuh. Oh iya, apalagi umur 60 loh. Kalau mungkin umuran anak masih biasa. Bisa. Naik Vespa lagi. Tapi ini umur 60 ke atas, Masya Allah. Naik Vespa. Dan di sini juga pun beliau tuh termasuk salah satu peserta yang berdisiplin dan kita kasih apresiasi gitu kan. Karena kedisiplinannya itu. Masuk tepat waktu. Ya, tepat waktu. Terus beliau sering bersih-bersih. Terus walaupun tidak mencapai target 2 juz tapi beliau 1 juz 2 pekan. Bahkan kalau bisa dibilang ada gitu yang peserta-peserta yang di bawah beliau masih muda nggak dapat 1 juz, ada banyak. Tapi beliau ini luar biasa dengan umur yang sudah tidak muda lagi ya. Tapi jiwanya muda luar. Itu. Masya Allah. Oke, itulah ya ikhwah. Pilihan nih buat antum semua. Boleh di-share ke siapapun. Misalnya bapak antum kesepian di rumah, bisa saranin ke sini. Tapi ini untuk ikhwan aja ya. Untuk ikhwan, sementara kita menyediakannya untuk ikhwan aja. Misalnya ada siapa saudara antum yang dia nggak ada kerjaan, pengangguran, mending di sini. Pensiunan biasanya banyak yang pensiunan banyak ke sini. Pengangguran bisa disaranin ke sini biar dia dapat pencerahan. Dari Ustaz Fahmi ini dapat pencerahan dia, biar dia memperbaiki hidupnya. Pokoknya coba di sini gratis. Terus makan 3 kali sehari. Ya, betul. Terus dengan pendidikan, apalagi pendidikan Quran, bisa jadi pilihan. Tadi ada programnya, ada yang dari 0 juga difasilitasi. Ada yang memperbaiki bacaan juga ada seminggu. Kemudian tahfidznya yang 2 pekan. Ada teman Ana yang udah kesini tuh, yang namanya Sony, yang menghubungkan Ana dengan Ustaz Fahmi ini. Kemudian juga ada Abdullah Tamim dia. Nah sekarang di Lipia nih, mungkin nonton dia. Nah, sekarang terakhir kasih nasihat untuk para penonton, silahkan. Kalau saya sih bahasanya bukan nasihat ya, bukan maksud menggurui ya. Kita sama-sama untuk mengingat ya bersama-sama bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat ya yang sangat luar biasa
Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang luar biasa kan. Itu. Pokoknya ketika itu berkaitan dengan Al-Qur'an, kita itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, pesan saya ini adalah kita harus memanfaatkan ya kesempatan ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi" ya. Beliau memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an ya, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat ya bagi siapapun yang menjadi sahabat Al-Qur'an. Sahabat Al-Qur'an ini maksudnya adalah keluarga Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu membersamai Al-Qur'an, selalu menjadikan Al-Qur'an ini suatu kebutuhan. Kalau nggak ada Al-Qur'an kurang deh kayaknya gitu. Itu ya, pesan saya sih, banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya. Nggak usah takut baca Al-Qur'an salah, takut dosa, nggak usah, karena ketika kita membacanya terbata-bata pun masih dapat 2 pahala gitu. Dan ketika kita membacanya bagus, itu akan dikelilingi oleh malaikat ya, seperti diterangkan oleh hadis ya. Seperti itu. Dan juga adapun belajar Al-Qur'an ini, belajar membacanya supaya bacaan kita itu menjadi bacaan yang baik sesuai dengan bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya, karena itu suatu kewajiban ya kalau kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Artinya ketika teman-teman masih berproses dalam belajar membaca Al-Qur'an ya, itu insya Allah ya bacaan yang dibaca oleh teman-teman tidak sia-sia, tetap mendapat pahala ya. Yang tidak baik itu adalah dia sudah tahu tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak mau belajar ya, itu ya'rif annahu la ya'rif itu Iya, dia tahu dia tidak tahu, tapi tidak ada action gitu buat belajar, nggak mau belajar, malas gitu ya. Kalau mau jadi keluarga Allah, maka jadilah ahlul Qur'an ya. Karena keluarga Allah dari golongan manusia itu adalah orang-orang ahlul Qur'an. Orang-orang yang selalu membersamai Al-Qur'an, membacanya, mengamalkannya, dan mentadabburinya. Begitu. Kawan-kawan, kita sudah dapat pencerahan malam ini. Jadi ceritanya nih, anak kesini nih, anak ikut ujian standarisasi bekam nasional di Kuningan. Dan dari tempat anak ujian ke sini 20 menit. 20 menit? 20 menit di Cirendang. Kalau ini kecamatan apa? Cilimus. Nah, dari Cirendang ke Cilimus itu 20 menit tadi naik motor. Jadi anak ikut nginep di sini, ketemu sama Ustadz Fahmi, dihubungkan sama Sony. Jadi ini kita di Kuningan. Nah, dan Ustadz Fahmi juga ini punya channel, apa nama channelnya Tat? Di Ngaji Yuk Indonesia. Nah, Ngaji Yuk Indonesia bisa boleh nanti di-share di ini antum. Bisa linknya bisa di deskripsi. Nah, kalau mau ikut daurah mau ngaji ini berarti kemana? Ke Facebook? Bisa nanti di-share aja di di nomor adminnya. Oh, ada nomor adminnya. Chat adminnya aja langsung. Oh iya, WA ya. Karena kalau di Facebook kan takutnya nggak muncul. Jadi Ana juga udah dapat nomor admin mau ngaji. Nanti Ana di deskripsi dilihat aja. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Silahkan share barangkali ada yang membutuhkan, karena ini full gratis, men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.